Pak Jo. Pak Jo ini sudah merintis bisnis PT Yasunli itu sudah sejak 1980. Betul? Mulai dari 3 mesin injeksi, sekarang udah lebih dari 300 mesin injeksi. Dan saat ini memiliki 5 pabrik dari berbagai jenis palet untuk melayani berbagai kebutuhan industri di Indonesia. Jadi perusahaannya besar sekali ya Pak. Nah Pak, pertanyaannya, kan perusahaan ini sangat besar Pak. Dan kalau saya nggak salah, ini adalah perusahaan dari orang tua Bapak bahkan ya Pak ya. Nah dari usaha orang tua Bapak ke Bapak dan sampai saat ini juga perusahaan itu tetap besar. Mungkin Bapak bisa cerita success story-nya transisi usaha dari generasi orang tua Bapak ke Bapak. Jadi orang tua saya ini adalah masih dari Tiongkok. Dan dulu usahanya adalah penun dan supplier. Kebetulan ada customernya yang hutang gak bisa bayar, kemudian dia bayar pakai tanah di Tangerang dan nganggur setelah sekian tahun, kemudian ada tawaran dari family untuk buka pabrik injection. Kemudian orang tua saya tanya, lu mau nggak jalanin pabrik usaha baru ini? Dan sama sekali saya nggak ngerti namanya. Saya tanya, apa itu pabrik injection? Saya kira itu jarum suntik. Injection. Iya, ternyata pabrik injection itu bikin kabinet TV, frame-frame-nya. Ya, saya sebagai anak pertama dan saya cuma bilang, oke, kita coba tanpa tanya berapa untungnya, berapa besarnya. Ya, sebagai anak kelahiran 60-an, kita tidak banyak komentar. Nurut aja ya Pak, nurut aja apa kata orang tua. Ya kita jalanin dari 3 mesin dengan karyawan 20 orangan dan sebagai tanggung jawab kepada keluarga, ya kita besarkan, kita sampai hari ini mesin kita ada lokasi ada di 3 lokasi, Tangerang, Legok, Cibitung, dengan jumlah mesin 315-an, karyawan 5.000 orang, dan masih menganut sistem family business. Oke. Saya sampai hari ini masih ikut, kalau tadi Ibu bilang komisaris, sebetulnya bukan hanya title saja, saya cuma pegawai juga Bu. Itu aja. Oke, terima kasih Pak. Jadi pegawai yang mendapat titah dari orang tua Pak. Ini namanya family business ya Pak. Oke, tapi Bapak berhasil membesarkan usaha tersebut. Nah sekarang pertanyaannya, tadi Bapak kan berhasil tuh meneruskan usaha dari orang tua. Tapi kalau kita lihat ngomong-ngomong, Bapak tahu kan anak Bapak terkenal sekali. Kalau kata Jejo sampai malu ya, terkenal sekali ya, sampai orang tua papanya juga gitu. Nah oke. Gimana nih, sekarang saya mau bertanya ke Jejo, kok tidak tertarik sih nerusin usaha orang tua? Oh ya sebelum nerusin usaha orang tua saya mau nanya dulu. Boleh cerita sedikit gak usahanya sekarang? Halo guys, perkenalkan nama saya Jejo, Jeffrey Joe. Joe-nya dari papi saya. Dan gitu usaha saya kalau buat anak muda mungkin tahu dengan USS. Yes. Kita namanya brand agregator yang bergerak di bidang lifestyle dari media, event, dan ada community-nya juga. Dan bisnis kedua saya adanya marketplace namanya Kick Avenue. Hopefully ada yang pernah dengar Kick Avenue? Coba kalau mau angkat tangan. Makasih Pak Arman. Selalu disupport sama Pak Arman, terima kasih banget. Dan gitu ya mungkin buat saya ini a small step yang saya senang banget karena saya berhasil untuk ngebikin ini bisa dibilang dari nol. Dan orang tua walaupun nggak support dalam uang tapi support dalam omelan dan celutukan-celutukan ya. Terima kasih. Itu ilmu Jejo. Dan Jejo sekarang ini
bukan tidak perlu disupport uang, tetapi justru sekarang Masih. ah, Pastilah, betul lah. suatu saat. masalahnya oke. Oke, nah menariknya tadi Jojo merendah sekali. Padahal ya di tahun 2022 Jojo itu sempat mengakuisisi developer project NFT Karafuru ya. Ya, Dan mencapai top 40 all time transaction di OpenSea. yes. Berapa nilai yang dicapai? Kurang lebih 2 triliun. 2 triliun, luar biasa. Luar biasa Jojo. Jadi begitu suksesnya. Nah tapi tadi, Kaget sih papi. waktu kaget lihat. ya, kaget ya. Terus jadi akhirnya merelakan, ya sudah lah gak usah nerusin usaha orang tua gitu ya. Nah sekarang saya mau nanya, kenapa Jojo awal mulanya kan tentunya Oke. tidak sebesar ini. Kok Ya. berani sih mengambil langkah nekat? Kalau bisa sharing sedikit, maksudnya saya pasti sebagai anak juga pasti takut sama orang tua gitu. Saya dikasih privilege yang banyak banget. Kalau tadi saya bilang definisi dari nol itu sebenarnya nggak ada yang semua tuh definisi dari nol. Saya beruntung sekali bisa lahir dari keluarga yang berkecukupan, comfortable, bisa disekolahin sampai ke Amerika dan bisa diberi pekerjaan dan rumah yang saya bilang sangat bagus untuk saya. Dan pas orang tua bilang, kamu hidup itu udah ikut orang tua, terusin orang tua, kalau bisa anak kamu juga ikut saya gitu kan. Dan saya ikutin perintah orang tua, which is saya 5 tahun kerja di pabrik gitu, di Oke. pabrik Yasunli. Dan di situ ada satu ketidaknyamanan di mana ketika kita bekerja, ketika kita ngikut orang tua, waktu saya masuk tiba-tiba udah dapat posisi walaupun manajer atau kayak gimana gitu. Di situ ada nyinyiran-nyinyiran gitu loh. Maksudnya anak buah, karyawan. Nah anak bos nih. Bayang-bayang Anak orang bos tua nih, ya. coba gak ada anak Oke. bos. Jadi tuh buruh kayak gitu. Oke. Dan saya pun juga tidak apa-apa. Saya bisa bilang waktu di orang tua tuh saya mencoba untuk menjadi buruh juga. Ngangkatin barang karena respect itu nggak bisa dibeli. Respect itu mesti di-earn. Jadi saya orangnya mesti mau coba segalanya supaya orang-orang sekitar kita, karyawan di sekitar itu bisa nge-respect saya gitu loh. Dan itu saya mungkin bisa dibilang susah untuk mendapatkan sampai suatu hari saya bilang ke orang tua, ya kebetulan emang pabrik bukan passionnya aku banget. Jadi waktu di Amerika aku udah suka jualan beli sneakers, hustler lah saya dari kuliah dan segala macam. Aha. Satu saat setelah 5 tahun loh, ini bukan 3 bulan, bukan 5 bulan, 5 tahun saya bekerja. Saya ke kamar orang tua saya bilang, boleh nggak saya keluar dari perusahaan dan saya mau jualan sneakers. Itu asal mulanya. Dan kata-kata orang tua saya sampai sekarang mesti di-admit bahwa kamu siap-siap jadi miskin. Siap-siap miskin. Dan Lu itu shock sampai juga sekarang kali terima ya? kasih dengan kata-kata itu memacu saya untuk bisa sepanggung sama orang tua saya. Oke, tapi mungkin Papa shock kali ya. Anak saya jualan sepatu. Pak Jo sempat bilang, jualan sepatu kapan bisa beli Porsche, Mercy gitu ya Pak Jo. Oke, kita tepuk tangan buat Terima kasih. usahanya yang luar biasa dari Jejo. 5 tahun ya. Jadi selama 5 tahun sebenarnya hidup dalam tekanan ya. Katanya ngumpet-ngumpet ya kalau Kalau mau di jam cari kerja stickers ya. dari luar negeri, pokoknya tiap di pabrik kalau pegang handphone langsung dibanting sama. Jadi kalau Papa masuk buru-buru umpetin gitu ya. Oke. Oke. Jadi nggak boleh kelihatan. Oke, terima kasih Jejo. Jadi dan sekarang akhirnya berhasil. Belum lah, kalau berhasil, kata definisi berhasil itu menurut saya bukan bisnis baru 3 tahun terkenal di sosial media itu berhasil. Bisnis yang berhasil itu mungkin seperti orang tua saya, which is sudah 40 tahun masih keep going, masih strong sustainability. Itu Oke, berhasil. kata kuncinya adalah sebenarnya berhasil itu adalah keberlangsungan perusahaan tersebut. Thank you banget, very good idea. Jadi idenya tetap kita harus menuju ke keberlangsungan usaha tersebut. Nah sekarang pertanyaan berikutnya. Yes. Jadi apa dong yang dilakukan Jeyo supaya bisa seperti usaha Papa dengan kondisi sekarang kira-kira? Sebenarnya udah sering diajakin kapan mau balik rumah, kapan mau balik ke pabrik kayak gitu. Tapi Tetap berusaha. kalau dari saya sendiri, saya kepengen, makanya di USS ini saya udah pernah ngomong, kita actually lagi bikin project bareng. Jadi kita, papi kan pabrik, sedangkan saya kan biasa bikin produk buat customer. Jadi salah satu brand saya yang bergerak di bidang motor, jaket kulit motor, saya minta orang tua untuk, yuk saya mau jadi kliennya papi loh. Aku mau invest molding, mau bikin helm yang khusus untuk lebih mahal.
Orang tua biasanya bikin helm yang buat mass yang mungkin harganya murah. Saya challenge, bisa nggak bikin helm yang harganya bisa 1 juta 2 jutaan. Jadi moga-moga dengan satu project ini bisa menyatukan dari orang tua dan anak untuk bikin satu project yang bagus. Oke, terima kasih tepuk tangan. Jadi tujuan tetap ujungnya tetap sama ke PT Yasunli dalam bentuk menjadi partner. Lebih kaya. Lebih kaya ya. Akhirnya menjadi partner ya Jejo. Katanya ya, waktu Jejo minta saham dari papanya, apa kata papa? Belum kok udah minta saham. Apa? Kerja aja belum, Kerja masa minta aja saham. belum udah minta saham. Jadi kalau minta papa untuk invest di saham itu nggak percaya ya Pak ya. Sekarang Ya. malah ditanya. Bertanya gimana? Kalau sekarang setiap kali saya invest ke sebuah perusahaan yaitu ikutan dong Jeff. Iya, terbalik. Oke. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Oke. Sekarang kita lanjut ke Felis. Sama nih cerita, kalau tadi kan Jejo sebenarnya udah mencoba 5 tahun gitu ya. Dan ternyata menemukan passionnya bukan di sini, tetapi menuju ke tetap suatu usaha yang gimana caranya bisa kembali, mungkin dalam bentuk yang berbeda. Nah kalau Felis sendiri, Felis dari Grand Lucky Group ya, oke. Dimana kalau tidak salah dimulai dari luas 25 square meter fruit store dari tahun 92 dan sampai sekarang berhasil dan Felis ada di dalamnya. Mungkin boleh cerita gimana, apa ketertarikan Felis sampai mau stay dan membesarkan usaha Grand Lucky ini? Di tahun 2013 saya selesai sekolah, papa sendiri kayaknya sudah siap pensiun. Jadi kebetulan saya ini anak kedua, tapi anak yang pertama saya sekolah duluan. Jadi papa ada pesan kepada saya, papa mau pensiun, yuk pulang bantu papa. Jadi semenjak dari sana mungkin saya juga ya jalan yang paling mudah untuk saya pada saat itu, yang make sense di otak saya pada saat keadaan itu juga, ya langsung aja bantu orang tua. Mentalnya mungkin gak sekuat Jejo ya, tapi pada saat itu sih, pada saat itu memang gara-gara timing, jadi saya akhirnya memutuskan ya udah saya langsung masuk ke dalam perusahaan, sekalian untuk papa bisa cepat-cepat pensiun, saya juga bisa cepat-cepat belajar, kira-kira gitu sih. Oke, Felis pada saat itu mengikuti titah orang tua untuk meneruskan usaha itu karena sekedar menurut atau menurut tapi nanti deh saya pikir mau jadi apa atau udah punya visi. Oke, saya terima nanti ke depannya saya membesarkan seperti ini dan seterusnya. Saat itu gimana? Mungkin dari semenjak kecil entah bagaimana kita mempunyai suatu visi ya. Anak-anak papa semuanya kurang lebih tuh udah tahu, oh ini perusahaan keluarga harus diterusin, harus bantu keluarga nih. Tapi bagaimana caranya, dengan kondisi seperti apa pada saat itu kan sama sekali belum tahu. Nah semenjak udah selesai sekolah kita juga melihat dunia kan, lama-lama kita ngelihat dari muda mikir juga atau menilai diri sendiri kira-kira paling baiknya tuh untuk diri sendiri bagaimana. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk gabung. Nah pada saat itu juga dari segi bidang kebetulan saya mau dimanapun juga kalau misalnya ada waktu senggang memang kerjaannya ke supermarket belanja gitu. Jadi mungkin kalau misalnya dilihat dari lifestyle, dilihat dari bidang perusahaan keluarga kebetulan nyambung sekali. Oke, jadi dibikin hobi belanja dulu sama orang tuanya ya. Oke. Nah, Felis, thank you. Tapi pada saat meneruskan usaha orang tuanya, ada nggak yang seperti Jejo alami? Si karyawan-karyawan lainnya, terang aja, anak bos, anak owner gitu. Gimana tuh? Mungkin nggak sefrontal yang Jejo rasakan, tapi pasti ada lah ya. Dan mungkin sampai sekarang pun masih ada yang beranggapan demikian. Tapi menurut saya ya namanya hidup dijalanin aja, mau meneruskan maupun mau buat sendiri pasti ada yang menganggap kita mungkin kurang layak atau mungkin kita kurang. Ya yang penting dari diri kita berusaha semampunya, buktikan nggak cuman kepada orang lain tapi kebuktikan kepada diri kita sendiri bahwa kita memang seharusnya sih di posisi tersebut gitu. Oke, terima kasih Felis. Nah,
Sekarang kita kembali ke Pak Jo. Pak Jo, pada saat 5 tahun kemudian Jejo memutuskan, oke saya keluar gitu kan. Pada saat itu Pak Jo merasa, aduh kenapa saya enggak menyiapkan dari awal ya. Karena kan setahu saya disuruh terusin usaha pas lulus kuliah juga ya. Iya. Pulang dari US langsung terusin. Ya. Ada rasa, jadi ini Pak buat pembelajaran kita semua. Barangkali ada sesuatu yang mestinya dilakukan lebih awal sehingga anak lebih klik dengan usaha orang tuanya tersebut atau enggak? Ya pada intinya saya menjalankan usaha pabrik itu kita menggunakan sistem open management. Jadi siapapun yang mau kerja bisa kerja, lulus dari tes, monggo kerja. Jadi saya juga punya beberapa sepupu yang ada di pabrik dan mereka juga sesuai dengan kriterianya. Mereka mau kerja, bisa kerja dan jalanin. Sambil begitu nanti anak saya lulus, dia juga belajar lagi untuk melanjutkan. Tapi kalau sekarang si Jejo ini sementara dia Sementara masih berharap Jejo, terus oke. masih excited dengan bisnisnya, ya silakan. Di satu sisi saya juga menyiapkan profesional yang dari nol. Saya merekrut setiap tahun itu ratusan lulusan S1 dari Jawa Timur, Jawa Tengah, baik dari universitas-universitas yang ada di Pulau Jawa, ratusan kita terima. Dan memang namanya pabrik injection itu tidak seperti usaha yang produksi kemudian supply selesai. Karena produksi kita injection molding plastik ini khusus di bidang elektronik, otomotif yang berkualitas. Iya. Jadi customers kita ini boleh bilang 95% adalah produsen dari Jepang. Dan mereka menganut sistem quality number one. Oke, Kalau presisi nomor 1 lah ya Ya, juga quality, ya. presisi Ya, dan quality. Ya, oke. Jadi Oke. saya sudah terbiasa hidup dengan kondisi quality, hidup itu harus berquality, produksi kita juga harus berquality. Oke, baik. Terima kasih Pak Jo. Ya. Jadi Pak Jo sebenarnya sudah siap-siap juga. Jejo nggak mau balik, nggak apa-apa. Udah ada profesional kok. Ya. Manasin kompor. Yang tadi si Felicia ngomong soalnya kalau Felicia papinya mau pensiun kan. Tapi saya nggak pensiun soalnya. Oh, Pak Jo itu kata kuncinya. Kalau mau pensiun beliau mau balik loh. Karena ada di situasi kayak gini loh. Ini kita ngomong jujur-jujuran aja ya. Iya. Saya waktu kerja 5 tahun itu ngerasain yang dimana bos saya itu ada di 2 tempat. Di kantor diomelin, di pabrik diomelin, di rumah juga kena. Ini mau sampai kapan loh saya bilang. Ini mau sampai kapan? Sampai akhirnya ya udahlah kepengennya itu saya biarkan saya cari nama di luar, saya cari istilahnya pengalaman di luar. Sebenarnya saya bikin bisnis itu zero expectation. Dimana ya udahlah kalau bangkrut, kalau apa-apa. Tapi waktu jadi itu sebenarnya senangnya satu. Karena kalaupun saya emang harus balik lagi ke perusahaan orang tua atau ke pabrik. Saya datang sebagai profesional, saya datang punya nama, bukan sebagai anak bos. Itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi saat itu sudah tadi ngomongnya ada brandingnya sudah ada di pundak dengan usaha sendiri ya. Iya. Tidak ada bayang-bayang orang tua lagi. Gak malu-maluin lah. Gak malu-maluin. Tapi tadi menarik dari Pak Jo, berarti sebenarnya Pak Jo selama perusahaannya menjalankan semuanya profesional, open management, sebenarnya siapapun bisa menjadi manajemen di sana, Manajemen, ya. leader di sana gitu ya Pak ya? Bisa terlibat di sana. Bisa ya. terlibat di sana dan bahkan nanti siapa tahu
Jejo suatu saat jatuh hati dengan perusahaan Bapak. Gitu ya Jejo, masih berusaha saya loh. Aminin Oke. aja. Oke, terima kasih Jejo dan Pak Jo. Nah sekarang kita kembali ke Felis. Felis, sebenarnya kalau dilihat ya, kan kalau saya nggak salah per tahun lalu ya, itu Grand Lucky Group itu bekerja sama bikin JV dengan Eraspace ya, bikin omnichannel. Berarti satu bisnis model gebrakan baru bukan menjadi supermarket biasa dan bahkan menerapkan CRM pula gitu kan. Apakah itu ide dari keluarga atau ide dari Felis atau ide dari profesional? Kita bekerja sama dengan Era Jaya sebenarnya dimulai di tahun 2020 akhir. Cabang kita yang pertama under the same JV dengan Era Jaya adalah di Bali Sanur. Di tahun 2022, nah kita setelah pembicaraan dengan partner yaitu Era Jaya dan memang sudah ada wacana dari internal kita juga dengan kondisi perubahan zaman yang begitu cepat dan kita harus stay relevant dengan customer behavior yang sekarang sehingga akhirnya di tahun 2022 ini kita buka JV baru bersama dengan Eraspace, anak perusahaan dari Era Jaya di Singapura untuk membangun suatu infrastruktur untuk mendukung offline store-nya kita. Bersama-sama juga membuka channel sales baru lah yaitu online bisa dari kita maupun bekerja sama juga mungkin dengan third platform. Mungkin habis ini Jejo kita bicarakan ya. Langsung networking. Diajakan. Pak Jo nanti saya dengerin, saya kasih tahu Pak Jo. Purchasing power-nya kayaknya. Oh dia ya. Nah jangan lupa. Kira-kira gitu. Masih ada saham loh. Oke, Felis. Jadi artinya sebenarnya profesional juga lah ya secara bisnis model dan sebagainya. Iya, automation sepertinya itu di dalam streamline-nya kita lah ya. Kita Ya. memang mau bikin supaya kalau misalnya supermarket sepertinya kita perlu buatkan suatu tim yang cukup kuat di bagian operasional supaya kita juga bisa nge-touch ke seluruh daerah. Apalagi kan Indonesia begitu luasnya. Sedangkan kalau misalnya Grand Lucky Group ini sepertinya masih kecil dan sebenarnya potensi untuk grow-nya ada gitu. Oke, sip, Felis, thank you. Nah, saya juga pengen tahu, kan selama ini patuh, nurut gitu ya, ada nggak sih tercetus pikiran suatu saat saya tetap mau bikin usaha sendiri. Saya nggak mau nerusin usaha ini dan usaha ini diberikan kepada profesional. Masih. Sebenarnya kalau kayaknya saya sharing sama teman-teman termasuk Jeffrey juga kan tadi ya. Kalau bicarakan masuk ke perusahaan keluarga tuh pasti pertama-tama langsung kalau bahasa Hokkien ciong sama orang tua gitu. Kita Ciong pasti dulu selalu berantem dulu, kita selalu cekcokan dulu gitu. Jadi selama ini saya gabung di sana yang saya belajari gitu selama ini mungkin sebenarnya kadang-kadang kita sebagai anak cara penyampaiannya tuh agak salah. Kadang-kadang tuh orang tua sama anak muda mungkin ada suatu gap di komunikasi ya. Jadinya bisa terjadi kesalahpahaman. Yang itu juga saya masih berusaha untuk belajar dan menjadi lebih baik. Tapi intinya kalau kita sebagai generasi selanjutnya dan juga generasi sebelumnya itu sama-sama beritikat baik, sama-sama percaya antara kedua generasi ini bahwa memang kita tuh semuanya melakukan untuk kebaikan kita semua termasuk perusahaan kita lah secara keseluruhan. Mungkin itu yang menjadi satu key atau suatu power lah buat mentalnya kita untuk menghadapi hal tersebut. Oke, artinya selama ini so far Felis tetap akan stay lah di perusahaan Grand Lucky ini tadi dengan memperbaiki gap komunikasi yang mungkin terjadi dengan beda generasi gitu ya? Iya, dan mungkin kalau untuk membuat suatu perusahaan yang lain sendiri di bidang yang berbeda, itu kan nggak eksklusif ya, bisa aja keduanya. Kayak Jejo tadi kayaknya ada sampein di ruangan tunggu ya tadi, siapa tahu nanti di tengah-tengah bisa aja bergabung dengan family business lain. Dan di bagian kita, saya dengan saudara-saudara juga berasa, ya udah sekarang tuh kita belajar dengan perusahaan keluarga,
nanti kalau misalnya suatu hari memang kita mau ekspansi di bidang-bidang yang lain, yang penting ilmunya ada dulu gitu. Oke, kita tepuk tangan buat Felis, terima kasih buat insight-nya. Oke, kita kembali sekarang ke Pak Jo nih. Pak Jo, kan sekarang usaha Jejo, bolehlah Jejo saya bilang sukses. Karena udah terkenal gini gitu ya. Kira-kira Pak Jo sendiri tertarik gak sih mau ikut-ikut, kan tadi kan waktu di awal ditawarin gak mau gitu kan. Sekarang udah mulai berubah pikiran belum nih Pak? Ya, pada intinya saya tetap fokus di perusahaan keluarga. Oke, jadi tetap tidak akan disupport finansial loh Jejo. Oke, tidak perlu kata Jejo. Oke, terima kasih Pak Jo. Jadi artinya tetap stay aja dan mungkin anak punya usaha sendiri nggak apa-apa, tapi nanti ke depannya siapa tahu bisa Ya. itu ya Betul. berpartnership. Siapa tahu nanti tergoda juga. Oh tergoda, kembali ke situ Jejo. Oke, karena waktu kita sudah habis Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum saya akhiri sesi pada sore hari ini, saya coba rangkum apa yang kita bisa dapatkan insight-nya sore hari ini. Jadi terkadang usaha dari orang tua dan anak bisa saja saat ini mungkin tidak bertemu ya. Jadi orang tua usaha apa, anak usaha apa. Tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat bisa berpartner. Yang penting tujuannya adalah memang sama-sama untuk mengembangkan bisnis orang tua untuk jangka panjang. Kemudian kita juga tetap harus ada visi pada saat kita membangun suatu perusahaan. Kita tidak serta-merta cuman untuk hidup perusahaan itu cuma 1-2 tahun, tetapi berlangsung untuk jangka panjang sekali seperti PT Yasunli ini sudah 40 tahun. Oke, kemudian tadi dari Felis dan Jejo, bayang-bayang nama orang tua pasti ada pada saat kita meneruskan usaha keluarga. Yang penting adalah kita harus membuktikan memang kita sebenarnya mampu. Tadi bentuknya berbeda, Felis tetap stay, mampunya seperti apa. Kalau Jejo mengambil langkah lain membuktikan di luar bahwa saya juga mampu. Dan suatu saat dengan kemampuannya itu sudah terlihat, beliau bisa kembali ke PT Yasunli pun dengan bangga, membanggakan orang tuanya. Oke, kemudian yang paling penting dalam menjalankan suatu usaha adalah open management. Semua transparan dan kita mau pakai profesional atau keluarga, selama semua open management dan menjalankan fit and proper test yang tepat, maka siapapun bisa menjalankan usahanya tetap dengan baik. Kemudian satu lagi bahasa yang sering terjadi adalah gap communication antara generasi satu dan generasi penerus. Itu yang terus menerus harus diperbaiki karena kadang-kadang seperti yang tadi Jejo katakan, walaupun papa keras ya mencoba mau ingin Jejo stay, tapi sebenarnya dalam kekerasan itu yang membuat Jejo sukses seperti sekarang. Oke, seperti itu rangkuman yang bisa kita dapatkan sore hari ini. Dan terima kasih banyak buat Pak Jo, Jejo dan Felis yang sudah bersedia sharing buat kita semua di sini. Dan semoga sesi ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat sore.